Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kami diberikan Tuhan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada didikan dan teguran yang membuat kami sadar atas hidup kami bahwa tidak semuanya jalan Tuhan itu harus yang terbaik. Kadang jalan Tuhan itu tidak baik untuk kami bisa belajar dan berubah menjadi baik. Engkau mengurapi kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk, ibu-ibu semua, shalom. Shalom semua. Slide pertama boleh ditampilkan media. Hari ini saya kenalkan diri saya, saudara Paulus Suryajaya. Saya mengembalakan di GBI Gajah Mada Jakarta, saudara. Dan saya sudah berkeluarga, tentunya sudah punya 2 anak. Umur saya sudah mendekati 50 tahun ya saudara ya. Jadi udah setengah abad lah saudara. Dan saya percaya hari ini saya mau berbicara tentang sebuah didikan dan teguran saudara. Karena saya percaya saudara, didikan selalu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Ya, didikan selalu mendatangkan buat hidup kita. Baik didikan itu malapetaka, didikan penyakit, didikan pasangan yang tidak bertanggung jawab, itu adalah sebuah didikan yang datangnya dari Tuhan untuk menegur kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Apakah saudara, Bapak Ibu setuju kalau manusia, saudara dan saya tidak suka mengucap syukur? Betul gak saudara? Kita tidak pernah puas. Itulah sifat manusia saudara. Waktu kita belum punya mobil, kita pengen punya mobil 1 saudara. Begitu punya mobil 1, kita pengen punya mobil berapa? 2. Waktu punya rumah 1, pengen punya rumah berapa? 2. Begitu pajak datang, kita ngomel-ngomel. Kenapa? Pajaknya kemahalan. Padahal yang tadi tidak punya rumah, tidak punya mobil, Tuhan buka jalan untuk dapat rumah, dapat mobil. Lalu ketika pajak yang mahal, kita marah-marah dan tidak sungkan, tidak mengucap syukur. Karena apa? Sifat dasar manusia tidak pernah mengucap syukur. Ya, saudara, kalau para istri, menurut saya wanita adalah wanita yang unik. Selain saudara wanita cantik di tempat ini, setuju saudara? Biar udah berkurut, bilang aja saya cantik lah ya. Ya, wanita cantik di sini, wanita yang luar biasa. Kadang wanita itu sulit untuk dipahami, termasuk saya, termasuk istri saya. Kadang istri saya berkata gini, boleh gak sayang temenin saya beli baju? Kenapa bajunya? Bajunya udah gak ada. Padahal bajunya udah 2 lemari. Ya, suami-suami kadang bingung lihat istrinya. Pah, boleh gak temenin pah beli sepatu? Kenapa? Sepatu udah gak ada, padahal sepatunya udah 2 losin. Ya, saudara jangan pernah, ada pria-pria di sini, jangan pernah berdebat dengan pasanganmu wanita, ya, seputar muka saudara. Itu bahaya banget. Perang dunia ketiga akan terjadi dalam rumahmu. Tuhan kita arsitek yang terbaik, betul. Pencipta yang luar biasa, betul. Dia pasang alis mata itu gak sembarangan saudara. Tapi wanita bisa hapus dan coret dan ganti alis mata yang berbentuk kekinian. Jangan main-main sama wanita saudara. Pria jangan pernah berdebat tentang muka seorang wanita. Kenapa? Tuhan aja dilawan. Bulu mata saudara dulu zamannya Syahrini cetar membahana luar biasa kan ya. Sekarang saya perhatiin kenapa ya para wanita bulu matanya kok tebelnya kayak ulet bulu. Makin tebel ya. Dagu yang udah bagus, proporsional diciptakan Tuhan, dilancipin, dipotong, ditajemin. Saya kadang gak ngerti ya saudara ya. Kok bisa ya wanita sepede itu ya, melawan tindakan Tuhan, melawan rencananya Tuhan, blueprintnya Tuhan. Amin. Tapi wanita di sini super luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Dulu hidung ya udah cakep-cakep dimajuin, kurang sedikit dimundurin, kayak tukang parkir itu saudara. Ya, yang kebanyakan duit wanita itu saudara, entar maju, entar mundur, belok kiri, belok kanan, perempatan muter-muter. Dan akhirnya saudara, wanita yang diciptakan Tuhan sempurna pada dasarnya, ujungnya berubah blueprintnya Tuhan. Jadilah Lucinta Luna.
Saya bilang sama istri saya, nggak ada operasi-operasian. Kamu udah cantik, saya udah terima kamu apa adanya. Bersyukur, jangan dimacem-macemin. Tapi kurang ini enggak, pokoknya saya sayang sama kamu. Jangan berubah, berubah saya juga berubah. Jadi saya ngancam dia, kamu berubah sedikit saya berubah. Karena istri saya udah cantik saudara, kayak Cut Tari. Betul saudara, cantik luar biasa. Nah saudara, Tuhan aja dilawan, apalagi hidup kita. Makanya saudara, hari ini saya mau berbicara tentang didikan dan teguran. Kenapa wanita itu suka mengalami masalah seputar KDRT, pasangan selingkuh, pasangan yang tidak bertanggung jawab. Mari kita lihat pokok masalahnya, bahwa segala sesuatu terjadi dalam diri kita waktu kita salah mengambil keputusan. Apapun kesalahan, kesulitan, kesusahan manusia, ujung-ujungnya Tuhan yang selalu dipersalahkan. Dan kadang orang Kristen saudara yang imannya cetek, waktu mempersalahkan Tuhan, kita pun bisa memaki Tuhan. Next berikutnya, kita bisa memaki Tuhan, kita bisa menyalahkan Tuhan, bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Doa dan harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi hidup kita. Next berikutnya. Makanya Tuhan berkata, next lagi 2 kali ya. Maka 2 kali next. Ya lagi next. Makanya Tuhan berkata, yuk belajar sama burung saudara. Matius 6 ayat 25 sampai 27. Burung itu tidak ada perusahaannya, burung itu tidak ada pemimpinnya, tetapi burung itu bisa makan pagi, siang, sore, bahkan beranak cucu tanpa ada yang menyediakannya. Maksudnya bosnya, pemimpinnya. Burung itu tidak khawatir saudara, dia tidak pikir panjang, karena otaknya diciptakan hanya memikirkan makan, beranak, dan mati begitu saja saudara. Nah kita disuruh belajar apakah kekhawatiran kita mendatangkan solusi dalam hidup kita. Apa ada saudara solusi waktu kita khawatir? Gak ada saudara. Bahkan waktu kita khawatir terlalu berlebihan, tidak membuat perubahan apapun dalam diri kita, dan akan membuat kita menjadi stres karena masalah rumah tangga. Kita berdoa, kita mengklaim, kita mengimani bahwa tahun ini suami saya, keluarga saya, ekonomi saya, hutang saya harus. Padahal Tuhan tidak menjanjikan itu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahkan air mata kita ada hari ini, semua karena salah keputusan dalam diri kita. Berapa banyak dari saudara percaya dan yakin bahwa pria itu buaya darat? Yakin saudara? Yang yakin angkat tangan. Saya yakin banget walaupun pria. Yakin ya? Karena survei membuktikan saudara, dari 1.000 orang, survei 3 tahun lalu saudara di Amerika, membuktikan 1.000 orang itu ditanya, kalau kamu diizinkan selingkuh, suami nih, pria nih, mau pendeta, mau hamba Tuhan, pokoknya pria dikumpulkan, kamu mau gak selingkuh? Dari 1.000 orang, 50% berkata saya punya keinginan selingkuh. 50% yang ngaku loh ya. Lalu 500 orang itu dikumpulin lagi, masukin ruangan lagi, dibikin pertanyaan yang khusus. Kalau kamu nih yakin nih ya, ini antara saya dan kamu nih, dibuat survei lagi, kamu bener gak punya keinginan selingkuh? Dari 50%, 27%-nya berkata kalau ada kesempatan saya ingin selingkuh. Jadi dari 1.000 orang saudara, cuma 250 pria yang benar-benar jaga keluarganya, tidak ingin macam-macam, 25%. Makanya pria-pria di sini termasuk yang berbicara disebut dalam kategori buaya darat. Ya. Tapi wanita bagaimana? Wanita ternyata saudara di survei nih, wanita nih termasuk wanita di sini ya, apalagi saudara memiliki sebuah gereja yang gereja lokal di situ terus. Wanita juga disurvei. Ternyata saudara 54% jemaat wanita itu memimpikan gembalanya tidur bersama dia. Wah itu ternyata saudara. Jangan wah gitu. Itu survei saudara. Jadi dari 1.000 orang wanita, 54% dia mengidamkan, bahkan bermimpi, menghayal tidur dengan gembalanya, pendeta yang dia favoritin. Jadi kategori cowok itu, suami kita itu buaya darat.
kategori cewek itu biawak darat. Karena sama-sama sekarang ini saudara. Mungkin saudara yang ibu-ibu udah umur 50 ke atas lebih setia, lebih loyal ya. Lebih memiliki integritas terhadap pasangan. Tetapi saudara buat wanita-wanita muda yang baru menikah 10 tahun. Saudara masuk kategori seperti itu. Jadi kita gak bisa sekarang berkata pria itu waduh buaya darat. Saudara kalau kita kumpulin nih konseling nih pria-pria sama saya. Dasar wanita biawak darat juga. Jadi hari ini kita mau belajar saudara. Kenapa sih kita mengalami masalah yang tidak pernah selesai-selesai dalam hidup kita. Dan selalu kita menyalahkan orang lain, keluarga kita, mantu, mertua, suami, anak, istri kita. Tanpa kita mau belajar. Ternyata yang salah ini saya atau mereka sih. Kejadian ini salah saya atau salah mereka sih. Kita lebih suka menuduh orang supaya kita tidak dipersalahkan. Betul saudara? Kita tidak mau saudara kita dihakimi, lebih baik kita menghakimi orang. Karena menghakimi, menjudgment orang lebih mudah dibanding mengaku diri sendiri. Saudara kalau tanya saya sebagai hamba Tuhan, saudara bagaimana kabar saya, Celi tanya saya mau bilang beberapa bulan ini adalah masa-masa di mana saya ditegur dan dididik Tuhan secara keras luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saudara anak saya main basket saudara, tiba-tiba dia lompat, lalu dia mendarat di kaki sebelah kanan, salah mendarat, ligamennya putus. Aduh, ligamen emang tahu, aduh. Nggak tahu ya, kenapa aduh gitu ya. Ligamen itu saudara otot penghubung antara betis dan paha. Jadi dia nggak bisa jalan. Masuk rumah sakit, ada asuransi, everything is good, semua baik. Dana nggak keluar, ya udah nggak apa-apa, dek, anak cowok mesti kecelakaan. Buat saya, nggak apa-apa, ntar main lagi. Oke, beberapa minggu kemudian, kokonya saudara, kokonya pulang sekolah naik motor 15 km, nggak 150 km, cuma 15, pelan banget berarti ya, 15 km. Lalu lewatin polisi, tidur, di situ ada pasir sama kerikil, dia rem di depan, jatuh, dia pegang motornya, tangannya retak. Oh nggak masalah, ada asuransi, semua baik-baik saja, nggak keluar duit, masukin rumah sakit. Ini belum ngerti nih ada apa nih. Lalu berapa minggu kemudian mama mertua saya koma saudara, masuk rumah sakit. Ya udah tua, saya masih nggak sadar. Ini kejadian beruntun tapi nggak sadar saudara. Yang terakhir saya kena batuk, sesak napas luar biasa, radang tenggorokan, nggak sembuh-sembuh 2 minggu. Biasa 3 hari disuntik, kasih antibiotik pasti sembuh. Kali ini saudara, dokternya berkata besok datang saya suntik. Disuntik di hari pertama di lengan sebelah kiri, nah di sini saudara. Sesak batuk, hari kedua datang lagi disuntik sebelah sini, lengan sebelah kanan. Hari ketiga suntik sini, lengan kanan, lengan kiri. Hari keempat suntik sini, suntik sini, suntik sini, suntik bokong. Hari kelima dosisnya dinaikin, suntik sini, sini dan sini dan sini. Dan dokternya berkata besok, Bapak kalau masih sesak saya harapkan Bapak jangan datang lagi. Bapak mesti masuk rumah sakit. Saudara saya pulang saya lalu mikir, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kamu gak sadar ini masalah bertubi-tubi, aku sedang tegur kamu. Dan saya baru mengerti bahwa Tuhan sedang menegur saya, mengingatkan saya, meminta ampun. Karena apa saudara? Karena saat itu, bulan-bulan itu saya tidak bisa mengucap syukur. Plus ditambah pelit luar biasa sama Tuhan Celi. Jadi saya punya teman komunitas, teman kita mah baik saudara. Sayanya yang jahat. Saya lihat sepatu teman saya yang cowok. Wah bagus tuh sepatunya merek Adidas. Saya nggak terima saudara. Saya minggu depannya saya beli. Padahal sepatu saya udah 2 losin, udah banyak saudara. Saya lihat teman saya, jaketnya keren nih. Minggu depannya saya beli jaket lagi, nggak mau kalah. Saya seumur hidup tuh nggak pernah begitu saudara. Tapi kali itu hati saya tuh penuh dengan iri hati. Saya lihat teman saya tasnya bagus, saya beli tas lagi,
Tas saya juga udah banyak saudara. Jam saya tuh sampai tiap hari saya mau pakai jam yang mana, saking banyaknya. Jadi Tuhan tegur saya dan didik saya bahwa kamu tidak bisa mengucap syukur. Saudara, pengalaman ini tidak bisa disamakan dengan pengalaman Bapak Ibu ya. Karena kita punya pengalaman air mata yang berbeda, cara berdoa, pengalaman rohani juga berbeda saudara. Dan yang kedua, yang pertama saya tidak pernah mengucap syukur. Saya tidak pernah mengucap syukur. Yang kedua, saya lagi pelit sama Tuhan, gak tahu kenapa saudara. Jadi kalau saya di depan di gereja, Celi pernah ke gereja saya beberapa kali, sering lah ya. Saya kan duduk di depan, lalu worship leader berkata, mari kita memberikan yang terbaik. Karena saya pendetanya, gembalanya, saya pura-pura angkat QR code buat scan. Tapi nominalnya saya nggak masukin. Jadi nol saudara, berkali-kali. Dan Tuhan didik saya, kenapa kamu iri hati, tidak mengucap syukur dan hitung-hitungan sama aku. Singkat cerita saudara, saya sadar, akhirnya saya bertobat saudara. Apakah masalahnya selesai? Masalahnya tetap harus, konsekuensinya tetap jalan. Karena pengalaman yang pahit, pengalaman yang mengecewakan, pengalaman yang mendidik saya menuju kebaikan. Teguran Tuhan mendatangkan sebuah kebijaksanaan. Akhirnya saya belajar merendahkan hati. Sejak saat itu sampai hari ini saya mengucap syukur dalam keadaan enak atau tidak enak. Apapun saya pulang ke rumah, Tuhan terima kasih rumah saya bagus, tidak kehujanan. Tuhan terima kasih bisa makan, karena yang lain belum tentu bisa makan. Atau punya uang gak bisa makan karena ada penyakit. Jadi every day saya bilang thanks to God. Mengucap syukur apapun. Lalu iri hati ini saya udah berkata, udah rilis. Saya gak mau iri hati lagi. Udah cukup saudara. Saudara, kita buka saudara Amsal 3 ayat ke-11. Lihat di LED aja. Next berikutnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kalau saya pakai bahasa hari-hari terhadap anak saya, ketika saya panggil anak-anak saya manggilnya gini, Koko, Dede. Tuhan kadang panggil kita lembut. Sampai lembutnya kita cuekin Tuhan. Lalu saya panggil lagi dengan suara yang lebih naik lagi, Koko, Dede. Gak denger, sibuk main game kan. Termasuk pasangan kita, suami kita, anak kita, semuanya. Yang ketiga, kita suaranya lebih keras lagi, Koko, Dede, mau kesini gak? Cepat. Lalu apa yang terjadi? Karena kita saking marahnya, HP anaknya kita sita. Lalu anak itu merasa kesel dan sedih. Itulah Tuhan. Dia kadang memanggil kita dengan suara yang lembut, tapi kita gak ngerti-ngerti. Dia manggil dengan suara yang lebih kencang lagi, kita pun tidak mengerti. Kenapa? Hati kita penuh dengan kecewa pahit. Hati kita cuma fokus sama masalah itu, nuntut terus itu. Padahal itu adalah sesuatu hal yang kecil saudara. Jadi kalau Tuhan lagi mendidik saudara, bukan berarti dia marah sama saudara. Bukan berarti saudara adalah orang yang paling berdosa. Tuhan mendidik kita, dia tidak lihat lagi dosa saudara. Karena dosa saudara sudah dibenarkan. Hidup saudara sudah dilayakkan. Diselamatkan tanpa syarat apapun. Yang setuju katakan amin. Saudara sudah benar. Tanpa saudara paksa hidup saudara jadi benar. Tuhan sudah mati, saudara jadi benar. Saudara diselamatkan dengan cara yang cuma-cuma tanpa syarat. Saudara, kalau saudara perhatikan ini ya. Kalau ada masalah kecil tetapi gak selesai-selesai, Tuhan sedang berbicara lewat apa? Masalah itu. Ulang ya. Kalau ada masalah kecil tetapi gak selesai-selesai, Tuhan sedang mendidik saudara berbicara lewat masalah itu. Contoh ya, pilek. Pilek kan sakit kecil dong. Minum Neosep, Decolgen 2 hari udah sembuh. Paling lama 3 hari.
Tapi kalau pileknya sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh, dengar baik-baik. Tuhan lagi mau bicara sama saudara, mendidik, menegur saudara lewat penyakit yang simple namanya pilek. Bisul, penyakit sederhana kan? Sakit apa lu? Bisul. Bisul jelek banget gitu ya, nggak keren penyakitnya. Kalau cancer kayaknya keren gitu ya. Bisul, tapi bisul sebulan nggak sembuh-sembuh, saudara mesti perhatikan. Mungkin Tuhan lagi berbicara sama saudara lewat bisul saudara. Saudara punya mantu, mertua, pasangan, suami atau apapun, bos yang baik ya luar biasa, baik luar biasa. Tapi saat itu menjadi cerewet, ngomel-ngomel berhari-hari, saudara mesti perhatikan. Jangan-jangan Tuhan lagi mau berbicara lewat mereka. Mereka tiba-tiba jadi cerewet, tiba-tiba jadi berisik, tiba-tiba menghakimi, tiba-tiba marah-marah. Dengar baik-baik, jangan fokus sama masalahnya. Yang pertama saudara mesti tanya, ada apa ya Tuhan dalam hidup saya? Nanti Tuhan bicara kok. Nanti Tuhan jelaskan kok. Nanti Tuhan tegur saudara supaya saudara menjadi lebih baik. Kalau saudara punya karyawan 5, tiba-tiba 4-empatnya nggak datang, tiba-tiba 4-empatnya kayak berjanji sekongkol curi barang dagangan saudara. Saudara jangan bilang resek tuh karyawannya, kurang ajar ya, gue udah begini-begini. Nggak usah. Saudara tanya Tuhan, ada apa ya Tuhan ya? Ada apa ya Tuhan ya? Saudara lihat ya, cara Tuhan berbicara itu kadang lewat kebaikan Tuhan. Kadang dia kasih mujizatnya, kadang lebih banyak Tuhan tidak kasih mujizatnya. Karena apa? Kita lagi masuk sekolahnya Tuhan. Untuk kita bisa mengucap syukur. Tuhan bisa menegur saudara lewat berbagai hal untuk mengajar dan menolong diri kita. Saudara, kadang Tuhan bisa memakai kegagalan dan kehancuran untuk menegur kita. Dan tidak semua kegagalan itu gagal di mata Tuhan. Setuju gak? Saudara ya, saya lihat ya, perhatikan baik-baik nih. Saya maafkan kata, saya tidak mewakili para pria dan suami. Wanita itu udah pasti, saudara, kecenderungannya pria pasti selingkuh. Udah pasti saudara. Makanya jemaat saya berkata, enak waktu zaman dulu Pak, sebelum suami saya diberkati, kami hidup masih kontrak, kami baik-baik saja. Suami saya pulang kerja, ya pulang ke rumah, gak main-main lagi. Tetapi semakin diberkati, kenapa ya aneh, hobinya aneh. Saudara dengar baik-baik saudara, pernikahan adalah sesuatu yang sangat rumit, kompleks. Dan sampai hari ini tidak ada sekolah untuk menyelesaikan pernikahan dengan baik. Kalau saudara dikumpulkan di PD Victory, saudara dididik, ditegur, diajar sama gembala saudara Cieli. Saudara mesti ikuti apa katanya gembala saudara. Saudara kalau suamimu selingkuh, jangan bilang suami gua kurang ajar begini. Jangan fokus di situnya. Semakin saudara marah-marah, semakin saudara pengen mundur dari Tuhan, semakin saudara memaki Tuhan. Dengar baik-baik, masalahmu tidak akan selesai. Musa dididik sama Tuhan berapa puluh tahun, gak selesai-selesai. Joshua dididik Tuhan sebentar langsung masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena begitu banyak tuntutan waktu zaman kepemimpinan Musa. Bangsa Israel tuntut sana, tuntut sini, enggak pernah mengucap syukur. Saudara, kalau saya konseling pernikahan, pasangan mau menikah, dalam khotbah saya selalu gini. Suami kamu ganteng, suami kamu pintar, suami kamu pekerjaannya luar biasa. Jangan harapkan dia setia sama kamu wanita. Dengar itu baik-baik. Tetapi suamimu bodoh, gak punya pekerjaan jelas, fasilitas perusahaan gak ada, sedikit pengangguran, gak pinter, mukanya jelek, tapi dia setia. Tinggal lu pilih deh tuh. Amit-amit najis, gak mau dua-duanya. Tapi saudara ngomong gitu, saudara lihat pria saudara, pasangan saudara, itu kenyataannya. Nggak ada saudara keren, takut Tuhan, cinta Tuhan, mobilnya Alphard, punya 5 perusahaan, setia, tanggung jawab, sabar, 1 banding 1 juta. Nah yang 1 itu saya, 1 jutanya saudara.
Berarti ya, jadi saudara kita nggak bisa tuntut. Yang pria saya juga bilang gini, istri kamu, calon istri kamu cantik, perawatan kulitnya bagus, orang-orang pria pasti suka, tapi jangan mengharapkan istrimu setia sama kamu. Karena orang ganteng, orang cantik, sombongnya keterlaluan. Betul saudara, karena dia punya proud kesombongan saudara. Jadi kalau saudara lihat pasanganmu ada kekurangannya, jangan lupa ada kelebihannya juga. Nah kita fokusnya kurangnya dia terus, nggak lihat kelebihannya dia. Kita suka marah-marah depan karyawan, bagaimana suamimu nggak lari? Galaknya lebih dari macan. Mertua aja saudara bisa marahin. Percaya sama saya, suamimu akan pergi dan cari wanita yang lebih jelek, tapi servisnya mantul. Itu udah pasti. Kenapa? Karena pria itu butuh dihargai. Kenapa abang beca istrinya bisa 3? Betul ya? Betul kan? Hansip di depan rumah istrinya bisa 4. Kenapa servis prianya begitu mantep? Duit kurang gak apa-apa, tapi wanita itu dipuji-puji sama pasangan, dia suka. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Jangan udah jelek, gak cantik, keriputan, muka tua, kurang ajar, sombong, suamimu pergi. Ini termasuk yang bicara loh saudara. Pendeta itu walaupun pendeta, hamba Tuhan bisa dengar suara Tuhan, kalau diperlakukan istrinya semena-mena, tinggal juga, itu hancur juga pernikahan. Dan banyak sekali itu terjadi karena kita manusia. Nah sebelum kita dididik sama Tuhan lebih keras, makanya kita butuh namanya mentor, kakak rohani. Supaya apa? Dia didik kita. Dulu udah dikasih tahu kan sama mentor saudara, kalau saudara ingat, atau sama orang tua saudara, sama pendeta saudara, Tuhan tegur lewat firman, jangan nikah sama pasangan itu, udah dikasih tahu. Enggak, kita udah cinta mati. Saya percaya Tuhan bukan mujizat. Waktu begitu kenyataannya tidak sesuai dengan kita, kita lupa dengan ucapan kita dan kita marah dan tinggalkan gereja. Karena apa? Karena udah dikasih tahu sebelumnya. Air mata saudara hari ini jatuh sudah dikasih tahu sebelumnya. Anak kita naik sepeda kita udah kasih tahu, Dek, oh nanti kalau naik sepeda pasti jatuh. Gak apa-apa Dedi, gak apa-apa. Ya kan dia jatuh nangis, dia marah-marah sama kita. Padahal sudah dikasih tahu. Dulu waktu saudara pacaran bagaimana? Maaf kata ya para wanita ya, maaf kata ya, karena saya konselor buat keluarga bersama istri. Saya cuma bilang gini, kalau saudara menikah sebelum hari haknya, saudara sudah melakukan hubungan intim seperti suami istri, saudara begitu masuk pernikahan air matamu akan banjir lebih banyak. Kasih tahu sama anak-anak remajamu, kasih tahu sama putra putrimu supaya mereka tidak menangis lebih banyak. Tapi tolong kasih taunya dengan bijaksana, bukan marah-marah, bukan menghakimi. Survei sudah membuktikan. Istri saya konseling, selalu kita bikin pertanyaan gini, sudah tidur ya sebelum melakukan pemberkatan nikah? Iya, pastor. Ya udah, kamu bayar harga sekarang. Akan banyak air mata dalam hidup kamu. Suamimu juga akan banyak air mata. Saudara pikir suami yang selingkuh itu enak saudara? Suami yang selingkuh, istri yang selingkuh sebenarnya lebih sengsara daripada yang diselingkuhinnya. Ini kacau saudara. Neraka di dalam dirinya itu lebih banyak dibanding yang diselingkuhinnya. Makanya dia ngaco, dia mabuk, dia judi. Kenapa? Dia mau pelarian luar biasa. Tapi pelarian itu tidak pernah berhenti dan dia capek luar biasa. Didikan mendatangkan apa? Kebaikan. Teguran mendatangkan kebijaksanaan. Kalau saudara hari ini dididik dan ditegur dengan firman yang keras, dengan pujian yang mendapatkan sebuah revelation dalam hidup saudara, tangkap itu dan berubahlah. Sampai hari ini jemaat saya suka berkata, kenapa hidup saya susah terus, gak pernah mengalami kemajuan. Ya mari cek diri saudara. Punya integritas gak dalam bekerja? Punya attitude gak? Disiplin gak dalam bekerja? Bohong gak dalam bekerja? Saudara, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan kalau kita mau dididik. Nah masalahnya banyak orang itu tidak mau dididik saudara pakai cara sendiri. Karena pendidikan adalah sesuatu yang menyebalkan. Ujian apalagi sesuatu yang paling tidak diinginkan, betul?
Sekolah tuh paling menyebalkan. Betul ya buat anak-anak kita ya. Ujian paling menyebalkan. Kalau bisa nyontek aja. Karena kita gak suka ujian kehidupan. Kita gak sekolah ujian sama Tuhan. Padahal Tuhan selalu memberikan kita ujian tanpa kita minta. Jadi sampai kapan ujian itu selesai? Tidak pernah selesai ujian saudara. Saya kok masih diuji? Oh iya, sampai nafas terakhir Tuhan stop ujiannya. Jadi selama hidup kita, percayalah, ikut Tuhan itu enggak selalu mendatangkan mujizat. Ikut Yesus tidak selalu jadi kaya. Ikut Yesus tidak selalu penyakit sembuh. Bagaimana penyakit sembuh kalau saudara tidak menjaga badan saudara? Tuhan udah pasti memberkati hidup kita, itu janjinya Dia. Tuhan memberi kesembuhan buat hidup kita, itu janji Dia. Tetapi semua janji Tuhan selalu kita batalkan. Harusnya kita sehat, harusnya kita kuat berjalan, harusnya kita sehat luar biasa. Cuma cara pola makan kita yang terlalu apa? Terlalu rakus. Makanya ada osteoporosis, ada kolesterol. Tuhan gak menciptakan kolesterol. Manusia yang tidak menjaga mulutnya mendatangkan kolesterol. Udah dikasih tahu, Bu, jangan makan durian, Bu. Enggak, dalam nama Yesus. Roh stroke, pergi sana, mati saudara. Lihat ya saudara ya, kemiskinan datang karena kita malas. Tuhan tidak memberikan kita sesuatu yang menghambat hidup kita. Tetapi kitalah yang membuat segala sesuatu hidup kita jadi rumit. Kenapa anak-anak saudara memberontak? Karena saudara memperlakukan anak-anakmu dengan cara diktator. Kenapa mantumu kabur? Karena saudara terlalu mengatur, mengikut campurkan urusan mereka yang mereka baru mulai. Harus ini, harus ini. Dengar kata mama, percayalah mantumu kabur. Begitu saudara ulang tahun, tidak ada yang merayakan. Kesalahan siapa? Bukan Tuhan. Kesalahan kita mengambil keputusan dan trauma-trauma kita yang terlalu banyak masih kita bawa. Sehingga kita lihat orang kita sakit hati padahal tuh orang lagi duduk. Padahal orang itu lagi gak ngapa-ngapain, kita iri hati nih. Orang lagi pakai baju bagus baru beli, iri hati gak bersyukur. Jadi segala sesuatu, air mata yang terjadi dalam hidup kita selalu terjadi karena kita yang memutuskan. Ada janda satu, nggak di sini Jakarta ya. Ada janda satu, anak tiga. Pekerjaan pas-pasan, mau kawin lagi. Sama single, anak muda yang beda, lebih muda 10 tahun. Nggak punya pekerjaan, mantan narkoba. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Lata banget nih cewek-cewek sini nih. Emang unik Ci Eli, alis mata aja dicoret. Konseling sama istri saya. Istri saya bilang gini, yakin mau nikah? Kamu punya anak 3, kamu belum punya pekerjaan. Mau nikah sama single yang belum punya pekerjaan, pengangguran, baru lulus narkoba dan belum teruji. Yakin, saya percaya Tuhan pasti bela. Kalau udah kayak gitu salah siapa? Salah orang itu. Begitu nikah, matilah nih anak. Matilah nih wanita. Nah itu yang terjadi sama kita. Kita bilang ya Allah, itu yang terjadi waktu kita masih muda, kita putuskan itu. Kita kabur dari masalah kita gak mau hadapi. Kita hutang gak pernah selesaiin. Kita gak berani jujur, kita terus berbohong. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, hasilnya hari ini begitu banyak air mata yang menyakitkan hidup kita. Betul? Dan bukan salah Tuhan loh. Bukan salah Tuhan. Saudara mau sehat, saudara gak bisa mengimani dalam nama Yesus sehat. Pagi-pagi aja udah makan kue ya karbo. Entah siang makan apa, yang manis-manis. Penyakit datang saudara. Jadi hidup kita mesti kita atur. Makanya kita butuh didikan dan teguran. Saudara, saya tutup dengan firman yang terakhir. Pemusik boleh maju ya. Jadi saya harus bagaimana kalau Tuhan lagi didik. Kalau masalah ini gak berhenti-berhenti. Saudara belajar berpuasa. Kalau makan malam terakhir saudara jam 7 malam. Besokannya saudara buka jam 12 siang atau jam 3 siang.
puasa. Apa yang saudara lakukan? Cuman mengucap syukur. 1 Tesalonika 16 berkata, next medianya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi Tuhan tuh suka kalau saudara bersukacita di dalam penderitaan. Tuhan itu suka kalau saudara terus berdoa mengucap syukur. Nah dalam puasa itu saudara mengucap syukur aja. Gak ada minta-minta lain, gak ada minta ini. Cuman mengucap syukur dengan pasangan yang tidak bertanggung jawab. Dengan mantu yang seperti ini. Dengan pasangan, dengan kerjaan. Saudara bersukacita dan mengucap syukur. Berapa lama saudara mesti berpuasa? Terserah saudara, Tuhan yang tuntun. Saudara akan tahu sendiri. Minimal menurut saya 3 hari saudara berpuasa. Komitmen. Jaga mulut saudara, jaga pikiran saudara. Ya saudara, kalau Tuhan izinkan seminggu, kemarin saya 2 minggu, baru saya sadar dan Tuhan banyak bicara tentang saya. Tetapi saudara yang khususnya usianya udah lansia, kalau saudara ada penyakit jantung, hipertensi atau apapun yang mengharuskan saudara minum obat, jangan puasa. Jangan, nanti bahaya. Tapi saudara yang mampu silakan. Bukan berarti yang gak berpuasa nggak ada sesuatu yang kemampuan, tapi belajar mengucap syukur, bersukacita, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Saudara mau merenung gak tentang apa sih yang terjadi? Seperti saya gak mengucap syukur. Saya iri hati. Mungkin saudara orang yang diktator terhadap keluarga saudara. Orang yang menghakimi. Orang yang merugikan. Orang yang tidak pernah disiplin. Selalu bohong. Minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan bela saudara. Jangan pernah paksa Tuhan. Masalahnya mesti selesai. Selama ada masalah, selama ada air mata, Tuhan sedang mengadakan ujian. Tuhan sedang mengadakan sekolah pribadi bersama saudara. Yang mau angkat tangan, mari katakan, aku punya Tuhan yang besar.